Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan saya Miftahur Rohmah dari TK Plus Hasyim Asyari Pikatan, calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Blitar. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran berupa jurnal monolog. Bagaimana Anda nanti akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang Anda dapatkan di program guru penggerak ini di sekolah atau di lingkungan asal Anda? Sebagai seorang pendidik, seringkali dihadapkan dengan kondisi memilih antara dua pilihan yang sangat berat. Kita, guru, sebagai pemimpin pembelajaran, diharapkan dapat mengambil keputusan yang tepat dan benar, serta tidak memihak pada salah satu dari suatu masalah yang seorang hadapi. Seorang pendidik harus bisa melihat bagaimana persoalan tersebut, apakah merupakan dilema etika atau merupakan bujukan moral. Dalam modul 3.1 ini, saya mempelajari dilema etika dan bujukan moral yang nantinya diharapkan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengambil sebuah keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Ilmu yang saya dapatkan dalam modul ini akan saya bagikan kepada rekan-rekan guru atau teman sejawat di TK Plus Hasyim Asyari Pikatan dengan cara memanfaatkan waktu-waktu luang untuk berdiskusi dalam sebuah kelompok yang sudah kami buat, yaitu komunitas belajar TK Plus Hasyim Asyari Pikatan. Komunitas praktisi kami dibuat dengan tujuan untuk mengembangkan kompetensi guru. Pertemuannya biasa dilaksanakan 1 kali dalam 1 bulan. Dalam kesempatan tersebut, saya akan mencoba untuk berbagi bersama kepada semua anggota komunitas, teman guru, tentang pengalaman yang sudah saya dapatkan ketika belajar bagaimana cara mengambil keputusan. Apa langkah-langkah awal yang akan Anda lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran? Sebagai pemimpin pembelajaran, dalam mengambil suatu keputusan tidak akan luput dari dilema etika atau bujukan moral. Dalam hal ini, yang harus kita perhatikan adalah apakah kasus tersebut termasuk dilema etika atau bujukan moral. Untuk mengetahuinya, kita dapat melakukan langkah awal untuk identifikasi masalah agar bisa diketahui bahwa kasus yang dihadapi adalah benar dilema etika atau bujukan moral. Apabila masuk dalam kategori kasus dilema etika, maka ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Untuk mengambil sebuah keputusan, kita harus memperhatikan 4 paradigma dan 3 prinsip serta 9 langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Mulai kapan Anda akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Hari ini, besok, minggu depan, hari apa? Catat rencana Anda sehingga Anda tidak lupa. Saya akan menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan tersebut setelah saya mempelajari modul ini dan akan berusaha semaksimal mungkin memecahkan suatu masalah yang ada di lingkungan sekolah dengan memperhatikan 9 langkah-langkah yang ada dalam modul ini. Jadi, dari mulai saya mendapatkan ilmu ini, maka saya akan mencoba mempraktikkan dengan kondisi kehidupan sehari-hari yang saya jalani, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Sebagai seorang pendidik, saya sangat merasa terbantu dengan penjelasan materi dari modul 3.1. Sebab dalam kehidupan sehari-hari sering menemukan dilema
tetapi belum bisa mengambil sebuah keputusan dengan baik, terutama saat menemukan masalah belajar pada siswa. Melalui semua materi yang telah dipelajari dari modul 3.1 dan mengimplementasikannya, maka akan terciptanya keputusan yang bersifat positif sehingga membuat orang-orang di lingkungan saya merasa nyaman dan tenang. Hal itu dilakukan juga untuk memerdekakan siswa dalam mencapai keselamatan dan kebahagiaan belajar. Siapa yang akan menjadi pendamping saya dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Seorang yang menjadi teman diskusi Anda untuk menentukan apakah langkah-langkah yang Anda ambil telah tepat dan efektif. Yang akan mendampingi saya dalam menerapkan atau menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dalam lingkungan sekolah, tentunya kepala sekolah, rekan-rekan sejawat, serta anggota praktisi yang ada di lingkungan sekolah. Dalam hal ini, mengukur aktivitas pengambilan keputusan, tentunya saya dapat melihat dari refleksi saya setelah melakukan pengambilan keputusan, sehingga saya bisa merasa bahwa keputusan yang saya ambil tidak ada pihak yang dirugikan atau tidak berpihak sebelah. Karena pengambilan keputusan yang tepat adalah mencari solusi yang terbaik bagaimana mendapatkan keputusan yang benar. Pengambilan keputusan yang tepat dalam pemimpin pembelajaran adalah pengambilan keputusan yang mampu menyeimbangkan antara dua pihak atau antara dua opsi yang ada dengan pilihan yang tepat dan benar, sehingga tidak dirugikan salah satunya. Dalam mengkritisi suatu pengambilan keputusan atau membuat suatu keputusan yang kreatif, inovatif, dan efisien, dalam mengkritisi suatu pengambilan keputusan atau membuat suatu keputusan yang kreatif, inovatif, dan efisien, sebagai seorang pemimpin pembelajaran, maka sangat penting untuk mempraktikkan aspek-aspek apa saja yang perlu dilakukan atau diperhatikan sebelum dan sesudah pengambilan suatu keputusan. Dari pengalaman dan latar belakang tempat kita bekerja, yaitu di institusi pendidikan, dilema etika adalah sebuah kasus yang sangat berat yang sering kita hadapi dari setiap kejadian. Ketika dilema etika datang dan harus kita hadapi, maka kita akan selalu ada nilai-nilai kebajikan yang mendasarinya. Namun, bertentangan dengan cinta, kasih sayang, perhatian, kebenaran, kebebasan, keadilan, persatuan, toleransi, tanggung jawab, serta suatu penghargaan akan kehidupan. Di samping itu, kita sebagai pemimpin pembelajaran harus menyadari bahwa unsur-unsur tersebut tidak ada aturan baku yang berlaku untuk memutuskan suatu dilema etika, karena ini bersifat relatif dan bergantung pada situasi dan kondisi terjadinya suatu masalah atau kejadian. Artinya, ada benarnya kita tetap berpegang pada aturan yang berlaku untuk menentukan kebenaran, namun ada kalanya kita tidak bisa berpegang pada aturan karena situasi tertentu. Demikianlah tadi jurnal monolog dari demonstrasi kontekstual modul 3.1. Saya Miftahur Rahmah, calon guru penggerak angkatan 4 dari Kabupaten Blitar, dari Lembaga TK Plus Hasyim Asy'ari Pikatan, Wonodadi Blitar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, merdeka belajar. Guru bergerak, Indonesia maju.